Halo guys, selamat datang di podcast episode keempat. Topik hari ini itu cukup relate ya sama aku pribadi. Karena akhir-akhir ini banyak banget tugas, banyak banget deadline yang harus dikejar, dan sempat ngerasa kayak pengen nyerah, pengen kayak aku lepas gitu aja. Tapi ada satu hal yang buat aku stay, yang buat aku tetap bertahan. Tapi sebelum itu, ada hal yang menarik lainnya. Jadi kemarin aku sempat membaca buku, dan di buku itu ada yang bilang kalau kita hidup di masa sekarang ini, banyak banget orang itu butuh kepastian. Kayak orang itu butuh diyakinin soal masa depan atau keputusan yang mereka buat. Well, menurut aku pribadi, bisa dibilang aku setuju ya dengan keadaan itu. Karena sometimes aku juga, eee, pernah ngerasain hal itu. Kayak teman-teman pernah nggak sih ngerasa gelisah atau kayak takut ngambil keputusan, padahal apa yang kita pikirin, apa yang kita takutin itu belum tentu kejadian. Dan ya kalau ngomongin soal hidup, emang ternyata nggak segampang itu ya. Seringkali mungkin pas kita ngelihat kehidupan sekitar kita, entah itu di kuliah, entah itu di pekerjaan, ataupun di lingkungan kita ngelihat orang lain itu satu langkah di depan kita. Kayak keren aja mereka bisa sudah ngelakuin ini, sudah ngelakuin itu. Terutama mungkin di Instagram ya, biasanya yang kelihatan pas kita ngeliat Instagramnya orang lain atau teman kita, wih, dia udah ini ya, wih, dia udah kerja di sini ya. Dan seringkali mungkin itu yang buat kita down. Apalagi ada yang namanya FOMO, fear of missing out, atau takut buat ketinggalan ya. Kadang hidup ini seakan-akan membuat kita itu nuntut kita buat selalu lari dan ngejar sesuatu yang menurut kita itu sempurna. Aku pernah ngalami ini ya, pernah ada di titik di mana aku takut ketinggalan sama teman-temanku sendiri. Dan satu hal yang aku pelajari, kita itu nggak bisa melihara ketakutan ini lama-lama. Kita harus bisa ngelola ketakutan yang kita punya. Karena kalau kita diemin itu ketakutan, kita terus takut buat ngelakuin sesuatu, kita takut ketinggalan, kita takut ngambil resiko. Akhirnya itu kita nggak akan gerak kemana-mana. Akhirnya itu kita akan cuma diem di satu tempat dan ya nggak akan berkembang. Kita nggak akan berani buat nyoba atau explore sesuatu yang baru. Padahal kayak kemarin aku habis dengerin live Instagramnya salah satu CEO sama co-foundernya Ternak Uang namanya Raymond. Ini yang aku tangkap ya dari salah satu topik yang dia bicarain. Dia cerita kalau ketika kita mulai bisnis atau bangun startup, setelah kita ada idenya, terus kita punya gambaran model bisnisnya itu kayak gimana. Habis itu kan kita mulai bangun MVP. Nah, dalam proses itu kita itu nggak harus nunggu produknya kita itu 100% sempurna dulu, baru kita launching. Kalau kemarin dia ngomong paling enggak kalau udah siap 80% aja, sesegera mungkin kita itu launching produknya kita. Karena
Kalau kita nunggu produknya kita sempurna, kenyataannya kadang apa yang menurut kita sempurna, itu belum tentu orang lihat itu juga sempurna. So, jangan nunggu sempurna dulu baru mulai sesuatu. Terkadang kita mesti berani buat mulai aja dulu. Baru nanti kita perbaiki di jalan. Sambil jalan kita eh, perbaiki apa yang kurang dari mungkin produknya kita, atau dari kontennya kita, atau dari diri kita sendiri. Dan kalau teman-teman bingung harus mulai dari mana, teman-teman bisa mulai dari apa yang teman-teman punya sekarang, apa yang ada di tangan kalian sekarang, apa yang mungkin ada di sekitar kalian yang bisa kalian manfaatin buat jadi sesuatu. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi dalam proses terus ngerasa stuck atau ngerasa down atau ataupun ragu buat ngambil keputusan. Ada satu scene di film Finding Nemo di mana pas itu Marlin, ayahnya Nemo, sempat mau nyerah buat nyari si Nemo ini. Habis itu ada temannya Marlin, si Dory. Dory tanya ke Marlin, ketika kehidupan membuatmu terpuruk, ketika kamu ngerasa down, apa yang seharusnya kamu lakukan? Pas itu Marlin jawab, aku nggak tahu harus ngapain. Dan lucunya Dory ini jawab dengan bernyanyi. Jadi Dory ngomong, just keep swimming, just keep swimming. Jadi jawabannya Dory ini ya tetaplah berenang, tetaplah berenang. Mungkin ini agak lucu ya atau agak aneh juga. Tapi buat teman-teman yang ngerasa sekarang capek, rasa mau nyerah, aku cuma mau bilang just keep swimming, tetaplah berenang. Karena kita nggak ada yang tahu ke depan itu bakal gimana kalau kita nggak maju. Karena pada akhirnya eksperimen-eksperimen yang kita lakuin itu bakal jadi salah satu faktor yang ngebentuk kita nantinya. Dan itu bisa nganterin kita ke tujuannya kita. Sama halnya kayak Marlin sama Dory yang nyari Nemo. Ketika dia dapat petunjuk pertama, mereka nggak langsung ketemu sama Nemo. Malah mereka dapat masalah. Ya yang ketemu hiu, yang ketemu ikan aneh, terus ada yang ketemu penyelam, sampai ada juga yang ketemu penyu. Nah, bahkan sampai sempat mau nyerah, tapi mereka tetap mutusin buat tetap berenang. Sampai mereka itu bisa ketemu sama Nemo. Well, mungkin sampai sini dulu episode keempat. Mungkin ini nggak akan lama, tapi semoga episode kali ini bisa nguatin teman-teman semua buat terus berjuang apapun keadaan kalian dan terus berenang nggak masalah-masalah yang ada di depan kalian. Thank you buat yang udah dengerin sampai akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.